Halo semuanya, selamat datang di vlog Kepompong, tempat di mana kita membahas segala tentang bisnis, inspirasi, dan inovasi. Pada hari ini kita punya episode yang sangat spesial nih, di mana kita akan membahas tentang sebuah ide bisnis yang sangat menggugah selera, yaitu Arina Bakery. Nah, Arina Bakery ini merupakan sebuah konsep bisnis yang menggabungkan kreativitas, rasa, dan inovasi dalam setiap gigitannya. Pada episode kali ini, kita akan mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana ide ini muncul. Kemudian tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh Arina Bakery ini dalam menjalankan bisnisnya? Bagaimana Arina Bakery ini berhasil menciptakan sebuah produk roti yang berkualitas? Bahkan Arina Bakery ini sudah punya 6 cabang di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepompong, kita udah ketemu dengan narasumber kita pada hari ini, Ibu Irna. Sehat, Bu? Nah, sesuai yang kita info tadi di awal bahwa kita hari ini kedatangan seorang narasumber, ibu-ibu yang sangat aktif. Dia punya usaha, itu namanya Arina ya? Arina Bakery. Arina Bakery. Nah, Arina Bakery udah berapa lama, Bu, usaha Arina Bakery? Kurang lebih 5 tahun sih. 5 tahunan ya? Kalau info yang kita dapetin tuh udah ada 6 cabang tuh. Ya, Itu bisa cepetnya gimana, Bu Arina? cepetnya ya memang harus punya target sih. Ada target ya? Strategi yang dipakai Bu Irna apa sih? Strateginya pokoknya kita harus semangat yang jelas. Kemudian cita-citanya sih pengen membuka lapangan kerja minimal untuk di lingkungan kita sendiri. Lingkungan Pringsewu ya? Lingkungan Pringsewu. Kalau suka dukanya itu apa Mbak ya? Suka dukanya sebelum dan sesudah. Oh gitu. Jadi kalau suka dukanya sih pada saat jadi karyawan yang jelas penghasilan tetap tuh Mas, ya kan, penghasilan tetap. Tapi saya pikir-pikir waktu saya tuh habis di situ kan, apalagi swasta ya gitu ya. Pulang berangkat pagi, pulang kadang habis maghrib. Sementara kan saya punya keluarga, terutama saya punya anak yang masih kecil, yang memang butuh perhatian pada saat itu begitu. Akhirnya memutuskan untuk udah resign gitu. Setelah itu ya awal-awal sih saya masih enjoy dengan aktivitas yang baru, antar jemput sekolah itu kan memang lama banget nggak pernah saya lakukan ya gitu kan. Kemudian lama-lama ketika anak saya sudah mulai besar, sekolah juga sudah full day, sudah bisa dilepas. Nah dari situ tuh saya mulai mikir, waduh saya ini masa mau gini-gini aja gitu kan. Kemudian apa sih yang mau bisa diandelin dari saya gitu. Kerja udah enggak kan, penghasilan enggak, anak-anak sudah bisa dilepas, masa enggak ada loh ibaratnya nilai plusnya saya sendiri apa gitu kan. Akhirnya awal-awal saya belajar bikin kue. Nah, awal-awal karena sudah lama enggak pernah bikin kue, hasilnya itu sangat mengecewakan. Jadi ketika pertama kali saya mencoba bikin kue, ternyata kuenya bantat. Kuenya bantat, kemudian rada kecewa banget ketika anak saya bilang, kok kuenya nggak enak sih gitu. Keras, sudah capek-capek buat kan, ibaratnya diem-diem saya keluar, saya buang kuenya. Dari situ saya termotivasi kan, waduh pikir saya nambah greget lagi ya, masa iya sih udah ibu rumah tangga kue aja nggak bisa buat gitu. Akhirnya dari situ saya cari tempat belajar bikin kue. Oh, berarti sempat kursus ya sebenarnya? Iya, awalnya saya punya temen yang memang pinter belajar, pinter bikin kue. Tapi ketika saya berusaha mencoba, saya sampaikan saya pingin loh belajar bikin kue, tapi ternyata orangnya nggak welcome kan. Dari situ, saya bisa nih cari tempat lain gitu. Saya buka-buka medsos, gimana akhirnya ketemu nih salah satu tempat. Saya coba hubungin, ternyata saya dapetin, saya bikin janji pada saat ada buka kursus saya belajar di situ. Ternyata ketika pertama kali saya belajar di situ tuh, wah
perkumpulan orang-orang yang memang hobi banget dengan baking gitu loh Mas. Gitu. Di situ sharing. Saya kan masih ibaratnya junior ya. Oh gimana sih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya harus belajar di situ. Kemudian kebetulan teman-teman itu juga welcome, dan saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba di situ ketemunya ya komunitasnya dengan orang-orang yang memang punya usaha bakery, punya resto, pengusaha-pengusaha yang memang udah senior sekali gitu. Kemudian di situ sering sharing gimana sih mereka kok bisa gitu. Akhirnya informasi-informasi banyak sekali dari situ, dari teman-teman komunitas. Kemudian saya juga nggak cuman di situ aja ya, saya kan nggak pernah puas di situ. Saya belajar, ketika belajar kok rasanya masih begini, coba lagi. Misal nih roti manis tuh nggak cuman sekali belajarnya, sekali oh rasanya masih kurang puas, sekali lagi oh kurang, sampai akhirnya saya keluar kota gitu. Saya keluar kota pun saya itu menyisakan waktu ketika anak saya mau berangkat sekolah tuh, pagi-pagi saya mesti nyiapin sarapan gitu kan. Subuh-subuh saya semuanya saya berangkat sendiri, keluar kota, PP, kemudian pulang maghrib, sore sudah di sini lagi. Itu di Bandar Lampung khusus ambil? Enggak, di luar kota. Luar kota? Di Jakarta kalau nggak salah waktu itu gitu. Itu emang semua jenis kue di kursusnya itu? Iya pelan-pelan sih, karena saya sudah pertama kali sudah sekali, kok saya ketagihan nih belajar. Saya belajar yang lain, nambah lagi ketika ada kelas yang lain, saya nambah. Akhirnya kan lama-lama jadi banyak tuh. Nah, awal-awal saya cuman bikin buat konsumsi sendiri, tapi kan di situ namanya ibu-ibu yang suka antar jemput anak nih. Ketika saya buat sesekali saya bawa nih ke ibu-ibu gitu ya. Wah ini buatan sendiri, nyobain. Iya nih jualan gitu. Awalnya begitu. Itu awalnya dikasih cicipin atau langsung awalnya dijual? cicip nih, oh kayak enak. Besoknya nanti kalau buat bilang ya gitu. Besoknya saya kan belajar lagi menu yang lain, saya kasih icip-icip lagi. Awalnya sih begitu, lama-lama nanti mereka udah tahu saya sering buat open order. Gitu. Oh berarti awal sebenarnya kan dari jaringan kawan-kawan ibu-ibu di sekolah lah gitu ya. Habis itu pemasarannya masuk ke online atau? Awalnya online. Lewat sistem PO itu tadi? Iya, online sistem PO. Misalnya hari ini open order pempek gitu. Nanti kan saya ngumpulin dulu banyak. Ketika sudah banyak 2 hari 3 hari buat, nanti pasti saya buat lebihan, pasti habis begitu. Terus setiap hari menunya berbeda. Terus mulai kepikiran buka toko offline itu kapan? Awalnya itu pada saat itu saya kan buka open order online roti manis. Nah pada saat itu sering tuh ya namanya bikin nggak kejual, sisa banyak tuh sudah biasa banget gitu ya. Makanya kayaknya deket-deket nih gemuk-gemuk lah ya, makanan kue terus ini. Gitu. Kemudian waktu itu kebentur dengan COVID. Nah pada saat COVID itu kan berhenti semua aktivitas kan. Yang tadinya saya jual roti manis itu sama orang yang keliling, terutama di pom bensin gitu. Lama-lama kan pada saat COVID itu kan nggak ada orang beraktivitas, diem aja gitu kan. Nah dari situ waduh nggak bisa, saya mesti kayak gini, saya nggak bisa jualan. Akhirnya memberanikan diri buka outlet. Nah, outlet pertama yang di mana? Di Ambarawa. Oh malah Ambarawa ya? Iya. Bukan yang Pringsewu dulu? Bukan, karena Pringsewu pada saat itu kan mencekam juga kan. Iya. Gitu di Ambarawa. Kemudian ya udah lama-lama ternyata di sana kok welcome, kok rame gitu. Akhirnya buka lagi di Pringsewu, kemudian buka lagi di otot-otot yang lain sih, Sukoharjo, Gisting, Kalirejo gitu. Arina Bakery ini kalau boleh tahu namanya dari inspirasinya apa itu, Mbak? Sebenarnya nama Arina itu sendiri sebenarnya sudah ada ya. Saya dengan suami kan ada perusahaan apa tuh namanya konstruksi. Nah itu
nama singkatan saya dengan suami saya. Jadi nama singkatan. Iya, nama Mbaknya singkatan dengan aja sih suami ya. sebenarnya. Strategi yang dipakai Arina Bakery ini selain toko offline, itu ada apalagi kan kalau sepintas kayak saya ngeliat kan ada IG-nya juga sebenarnya. Nah, selain itu apa aja yang dipakai strateginya? Strategi pemasaran. Pemasaran sih hanya IG, media sosialnya hanya IG. Kemudian saya itu mewajibkan karyawan-karyawan itu setiap hari itu posting. Oh, Gitu berarti sih. memang Di media karyawan sosialnya juga ya. dimanfaatkan sebagai marketing juga ya? Iya, karena kan apalagi khususnya untuk karyawan tuh kan kebanyakan orang-orang yang berada di lingkungan tempat dia tinggal. Misal nih di Sukoharjo pasti karyawan Sukoharjo kan. Nah, di situ saya wajibin mereka itu setiap hari posting. Paling nggak kan dari mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu. Sistem open PO masih juga nggak, Bro? Enggak sih kalau untuk PO enggak, karena udah nggak keburu lagi. Udah nggak keburu lagi ya? Udah nggak kepegang kayaknya. Ya kita jual yang ready stock, kemudian kecuali kalau ada pesanan dalam jumlah besar, nah itu biasanya bisa order sih. Kalau tantangan terbesarnya itu Mbak, kalau misalnya untuk jualan kue itu apa sih Mbak kira-kira tantangan terbesarnya? Karena kan pangsanya orang tuh kadang-kadang pinginnya yang kuenya itu aja, atau misalnya gimana, atau ada kreasi baru, Mbaknya yang menciptakan sendiri, atau seperti apa sih Mbak yang tantangan Kalau sulitnya? saya pribadi sih, yang pertama adalah saya itu harus tahu pasar yang mau kita jual itu seperti apa, keinginan pasarnya Pasar itu siapa? bagaimana gitu. Karena kan banyak orang jualan ya, kadang-kadang terlalu idealis menurut saya. Jadi seperti saya itu belajar di sana di sini. Ketika belajar di luar kota, mungkin kadang-kadang saya dapat resep yang memang premium sekali. Tapi Iya. ketika saya terapkan, saya jual di sini kan nggak cocok Nggak bisa, dengan ya. daya beli di sini kan Pasarnya ya nggak pas. beda-beda gitu. ya. Akhirnya gimana caranya saya bisa menyesuaikan dengan harga jual yang pas, kemudian rasanya juga masuk, tapi di pasar juga bisa diterima. Nah, tapi kan kalau Bu Irna dan tim atau dengan suami lah, ketika tadi kan sebenarnya belajarnya di luar kota tuh, apa kan cita rasanya pasti beda lah biasanya luar kota dengan sini. Itu ada penyesuaian cita rasa nggak? Oh iya pasti. Tetap ada ya? Jadi setelah saya misalkan belajar nih dari mana, pasti saya kutak-atik dulu itu gimana caranya biar rasa tetap baik, tetap oke, dan secara segi HPP-nya masuk gitu. Jadi di situ sampai pas, baru kita coba jual. Kalau boleh tahu karyawannya sekarang berapa di Irna? Karyawannya ada sekitar 30 sampai 35. 30 sampai 35 ya. Itu bagian produksi, kemudian jaga toko sama driver ya. Iya, semua. Kalau harapan Bu Irna dengan Arina Bakery ke depannya apa? Harapannya sih bisa makin menambah penjualnya semakin meluas. Kemudian dengan begitu kan banyak bermanfaat buat orang lain, terutama tenaga kerja, terus menambah ilmu mereka yang karena saya sendiri mengambil karyawan itu benar-benar dari yang Tidak tahu apa-apa lah ya. iya, ibaratnya fresh graduate gitu. Jadi yang mau ya ayo sini, saya ajarin bagaimana caranya menjadi karyawan yang baik, punya rasa tanggung jawab, punya rasa loyalitas yang tinggi, begitu itu kan perjuangan juga ya Mas ya. Karena nggak semua itu bisa. Iya, ibaratnya siapa yang tangguh ya itu dia Iya. yang masih bisa bertahan gitu. Kadang semangat aja baru 2 hari tahu-tahu hilang. Iya, betul. Tapi nggak ada kekhawatiran nanti karyawan begitu bisa dia buka sendiri nggak? Enggak sih, Nggak menurut saya punya prinsip ya boleh kalau usaha boleh ditiru, tapi rezeki kan Masing-masing. Masing-masing. gitu. Mantap. Oke, sahabat kepompong, itu tadi bincang kita dengan narasumber seorang ibu-ibu yang luar biasa, Ibu Irna, dengan usaha Arina Bakery-nya. Semoga kedepannya Arina Bakery bisa menambah outlet-outlet yang lain, Dan nggak dikenal hanya di di daerah mancanegara, Pringsewu Pak. ya, tapi Dikenal bisa di masuk dunia ke lah. Bandar Lampung, dikenal di Lampung khususnya. Amin. Amin. Dan juga semakin banyak menambah lapangan pekerjaan, dan yang pasti menginspirasi kawan-kawan kepompong semua, kepompong berubah atau punah.